Oke, selamat siang. Kembali lagi sama saya, Farah Rahyar, dan kali ini saya tuh ditemani oleh, boleh siapa namanya? Halo, aku Junior. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang step awal. Mengetahui kondisi market. Oke, jadi step awal mengetahui kondisi market. Tapi sebelum kita memulai untuk membahas tentang step apa aja, kita mau mau sapa-sapa dulu. Halo dari Pak Ari Agustiana, Ibu Aurel Zevanya, ada Ibu Delia Nurliani, habis itu ada Friska, Ibu Friska Maduma, Bapak Iqbal, Bapak Julius, halo Bapak Kelvin, Bapak Kisman, Ibu Rintan, halo Ibu Rohima. Ada Ibu Rohima, Ibu Zevanya, Ibu Delia lagi, namanya Delia ada dua tadi ya? Iya. Ada Bapak Dian Agustian, halo Bapak Dian. Ada yang kepo, jangan ada yang kepo nih berarti. Ada Ibu Lani, ada Ibu Laras, ada Ibu Mila, ada Pak Mustakim, ada Pak Rahmat, wah banyak sekali nih. Pak Sukiman, Bu Yana Pak Yana? Pak Yana ya. Dan kita dulu. Oke. Ini kita baca komentar dulu nih dari Kelvin. Hai Kak, salam dari Binjai. Ini lagi jalan banget ya. Salam dari Binjai. Mustakim, hai, salam dari Kupang. Halo Mas, Pak Sukiman. Halo Masti, halo juga Bapak dari Kepo. Halo Masti cantik, asik, bisa aja. Ini cewek atau cowok nih yang kepo? Pak Mustakim, halo, makin cantik aja. Pak Julius, siang kakak-kakak cantik. Siang semuanya. Pak Dian, siang Masti, siang juga Bapak. Cantik banget, jadi semangat tradingnya. Iya, halo Ibu Delia. Pengen disapa sama baju merah. Halo Bapak Kelvin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Saya ini udah ya. Oke, jadi step untuk memulai masuk market itu adalah yang pertama. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya di sini Pak Mustakim ya, kok saya nggak disapa? Oh, halo Pak Mustakim, sorry tadi kelewatan kali ya. Jadi untuk masuk market kita, langkah awal yang kita harus perhatikan adalah lihat kondisi marketnya, ya kan? Kalau dari saya pribadi, saya lihat dari jam, karena kebanyakan trader itu menentukan dengan jam-jamnya. Ada yang di H1, ada yang di H4. Tapi kalau di sini, kalau saya pribadi, saya memang suka lihat dari jam-jamnya, jam mau masuk market yang menurut saya enak ya, seperti kayak contoh nih, saya masuk market pasar Asia, pasar London atau pasar Amerika, itu biasanya saya masuk situ tuh. Nah, kalau dari Masti Junior nih, dari secara pengalaman lebih senang lihat apanya, pakai apa gitu? Sama Kondisi market. Sama kayak Mas Clara. Oke, jadi lebih suka apa nih? Oh, lebih suka lihat dari jam ya? Iya. Berarti iya. Jadi sama ya. Kalau biasanya sih kebanyakan juga trading itu bisa dilihat dari segala cara ya, mau dari teknikal, mau dari fundamental gitu. Tapi kalau misalnya dari Masti sendiri ngelihat dari jam. Iya. Ya, lihat dari jam. Kalau lihat dari tren juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat dari tren-tren kondisi pada saat masuk market, mau lihat di tren-trennya dulu, karena dilihat dari sini kita perhatikan ya, di H4 kita lihat dulu, ini di H4 itu trennya candlenya naik, terus kalau di H1 itu candlenya juga naik. Nah, kalau kita perhatikan kemarin itu terjadi gold turun ya, nih
pergerakan gold itu sama kayak terjadi kembali ke arah yang kemarin yang sempat terjadi yang gold yang naik banget, sekarang dia udah kembali ke arah itu, yang ini di sini, yang di sini, terus dia naik ke arah ini nih, ke arah ini. Nah, terus si gold ini kembali lagi ke arah yang terjadi di 3 minggu yang lalu gitu. Ini kalau dilihat dan dipantau oleh mentor juga, pergerakan XAU-USD ini bisa sampai di 17.000. Di 17.000 ya. Karena kalau misalnya sampai di 17.000. Jadi kalau misalnya SAU-nya tembus nih turun ke bawah, dia mungkin akan sampai di 17.000. Tapi untuk kita lihat dulu di per hari ini itu ada candle mulai naik ya, pergerakan SAU mulai naik lagi ke atas. Boleh diperhatikan Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak siap dalam kondisi market sekarang, Bapak Ibu boleh mencoba di hari Rabu. Biasanya kalau saya sendiri itu saya lebih suka lihat market di hari Rabu, Kamis, Jumat. Tapi kalau misalnya dilihat dari Senin, Selasa itu marketnya agak sedikit ngeri gitu ya. Kalau dari Masti gimana nih? Sama sih, saya juga biasanya lihatnya dari yang Rabu, Kamis, Jumat. Tuh, oke, apa ini? Pakai indikator apa nih Masti? Kalau dari atas dulu deh. Banyak banget. Dari Ibu Airin, Lombok hadir. Halo Ibu Airin. Dari Jatim, Pak Sukiman, halo. Cinta DGP, Jakarta hadir. Halo Bapak Ibu. Mustaqim, pakai indikator apa nih Masti? Kalau pakai indikator biasanya saya pakai indikator CCI, kalau enggak Fibonacci. Pak Julius, wah Kak Junior pakai 3MA. Kalau pakai 3MA itu expertnya ke Miss ya. Jadi gimana Masti? Gimana apa ini Bapak? Ini Pak Josminto. Junior dia diam aja, lapar minum aqua. Enggak kan, ini lagi sekarang lagi jelasin. Ini lagi kita giliran. Jadi di sini karena dia juga Masti Junior ini juga trader, cuma tradernya dia masih, kalau masalah webinar kayak gini dia baru baru first time ya. Baru first time. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau nanya-nanya tentang trading terlalu dalam gitu ya, mungkin bisa nanya sama saya. Kalau sama Masti Junior bisa juga, tapi kalau mengenai candle belum terlalu paham gitu. Jangan lupa makan. Terima kasih Pak Jusminto. Masti Junior udah berapa lama nih di dunia trading? Tuh, boleh. Udah hampir 1 tahun sih. Hampir 1 tahun. Udah, kalau ini ya, Masti Junior ini masih muda sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau tahu, Ibu Masti Junior ini masih muda banget. Dia sudah bisa trading sendiri di usia muda, di usia muda dia, dan semoga di usia muda ini bisa bermanfaat juga bagi orang-orang yang masih muda di luar sana ya. Terus Ibu Susi, di DidiMax masuk grup edukasi bayar. Oke, Ibu Susi halo. Jadi kalau untuk masuk DidiMax yang pertama, kita nggak ada bayar sepeser pun ya. Gratis. Dan betul sekali, untuk edukasinya kita free. Untuk kalau Bapak Ibu mau trading di sini, langsung aja. Mau misalnya nih Bapak Ibu pengen bisa baca fundamental, itu nanti kita ada mentornya. Bapak Ibu pengen belajar selain fundamental, mau belajar teknikal nih, saya pengen fokus sama teknikal stokastik. Nah, nanti kita bisa arahkan sama mentor yang ada di sini gitu Bapak Ibu. Kalau misal Bapak Ibu pengen belajar, nggak usah sungkan-sungkan, karena kami tidak meminta sepeser pun ya. Tidak meminta sepeser pun dana atau biaya untuk dikeluarkan ke DidiMax, tidak sama sekali. Kita benar-benar free. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen bisa belajar untuk menganalisa, Bapak Ibu disarankan kalau ke DidiMax atau ke Cafe Trader membawa laptop. Iya, gitu. Belajarnya juga lebih enak kan ya kalau di laptop. Iya, biar belajarnya lebih enak. Terus
lihat candlenya kan besar ya, candlenya panjang. Jadi kayak pergerakan misalnya kalau kita di smartphone kita ngelihatnya itu pergerakan candlenya tuh apa sih namanya? Kalau misalnya di pergerakan candlenya tuh kalau di HP itu kecil-kecil, itu besar-besar maaf. Tapi kalau misalnya di komputer itu kita biasanya lebih banyak. Maksudnya lebih rinci sama misalnya nih dia cuma naiknya 5 pips, tapi kalau di HP tuh kelihatannya lebih tinggi banget. Tapi kalau di laptop itu kelihatannya nggak terlalu tinggi, biasa aja gitu. Jadi kalau di laptop tuh biasanya lebih jelas. Betul. Durasi lama trading. Durasi lama trading maksudnya berapa lama gitu? Oh, durasinya H1. Kita pakai time frame H1. Halo Bapak Kunce, Sumedang hadir, halo. Dari Ibu Lani, Garut hadir, halo. Boleh disapa-sapa Ibu? Terus apa itu? Dari Bapak Mustaqim, boleh dijelaskan teknik Fibonacci? Nah, kalau untuk teknik Fibonacci, Bapak Ibu, Bapak tinggalnya di mana? Di Bandung. Kalau Bapak tinggal di Bandung, kita untuk teknik Fibonacci sendiri, kita biasanya privat ya Bapak. Jadi tetap kita tradingnya nggak bayar, cuma Bapak lebih enaknya kita tradingnya face to face gitu. Jadi Bapak langsung datang aja jadi di mix. Betul. Tadi teknik apa Fibonacci? Di Dimax itu LP atau DDLP? Pak Mustaqim, support dan resistennya di mana Masti? Oke, kalau untuk support dan resistennya kita bisa lihat di sini ya. Kalau support, untuk support terdekatnya Bapak Ibu taruh di sini, terdekat ya. Wow. Untuk supportnya boleh ditaruh di daerah sini. Ini. Terus yang kedua taruh di sini. Maaf. Tuh, kalau resisten terdekatnya Bapak Ibu boleh taruh di 18, maaf. Di 1831. 1831 kita kasih tanda 1831 boleh di sini nih, boleh di sini. 1834 bisa ya. Terus yang paling tinggi sih kita bisa lihat sendiri nih, kalau misalnya mau ngambil jauh banget tuh di sini nih di 1871. Tapi terlalu jauh, taruhnya di sini aja. Nah, 1847. Oke, untuk support dan resisten ini Bapak Ibu boleh. Sebenarnya semua teknikal tuh berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ketemu master sendiri, ada 3 master, ada master Widi, master Syam, sama master Sony. Nah, kalau misalnya nih Bapak Ibu berkonsultasi sama mereka, ya berbedanya itu setiap mereka memberikan analisa itu berbeda-beda gitu, nggak sama. Jadi makanya kalau Bapak Ibu kalau mau memang fokus sama stokastik atau mau memakai CI, ya Bapak Ibu harus berkonsultasi dulu. Memang kalau misalnya kayaknya saya lebih suka trading di pakai indikator CCI deh, ya udah tinggal pakai indikator CCI gitu aja ya. Terus dari Dian Agustian, enaknya gimana ya kalau masih agak bingung dan mau tahu buat si kondisi marketnya, Coach? Enaknya gimana kalau masih bingung, Bapak Ibu pertama sih yang nggak usah terlalu ribet. Kalau misalnya mau teknik ya, kita tuh tinggal lihat di time frame aja, di M30 misal contohnya ya, di M30 itu pergerakan marketnya ini yang di sini nih yang kayak gini nih, yang bergerak sekarang nih, yang bergerak nih. Bapak Ibu lihat ini yang bergerak itu dia naik. Kita lihat di H1. Kita lihat di H1 juga naik. Kita lihat di H4 dia naik juga. Berarti kemungkinan untuk pergerakan SAU akan naik dulu, akan koreksi ke atas. Tapi kalau misalnya trennya masih turun, dia bisa menempuh support-support terdekatnya gitu. Sebenarnya kalau untuk trading sendiri itu simpel sekali, cuma kita punya banyak teknik ya. Tekniknya tuh teknik yang ada yang rumit, ada yang simple, tergantung dari cara tradingnya seperti apa. Ada yang suka scalping, ada yang suka switching, bebas.
CCI, oke, CCI. Bentar. Sabar ya. Kan itu. Sebentar, CCI itu hampir sama kayak stokastik sih sebenarnya. Sebentar. Oke, kita bawa bawaan aja. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini namanya CCI. Nah, trading CCI ini biasanya nih karena pergerakan dari pergerakan market ini sangat sideways. Jadi kita lihat nih, jadi di sini ini kan ada nih. Kalau sudah membentuk yang namanya bukit, ini ya. Ini bukitnya yang di bawah nih, Bapak Ibu bisa lihat nih ada. Bapak Ibu boleh lihat di CCI-nya. CCI-nya itu ada 100, 0 sama min 100. Jadi kalau misalnya dia udah menempuh sampai di 100, dia pasti turun. Ya. Beberapa nih bisa dilihat kalau ada bukit pasti ada lembah. Ada lembah nih, ada bukit lagi, ada bukit, ada lembah kayak gitu. Tapi ini pergerakan di hari Senin itu benar-benar nggak bisa ketebak sama sekali. Ya, tapi kalau misalnya dilihat dari yang periode sekarang di hari ini itu mungkin dia sudah membentuk yang namanya lembah, dia bakal naik lagi nih kalau dilihat dari pergerakan CCI. Tapi kita tidak bisa menebak yang namanya market, karena market kan kita bisa lihat sendiri ya, dia bisa turun, bisa naik. Ya memang cuman arahnya di situ-situ aja, tapi bisa dilihat ini pergerakan emasnya aja turun banget, ya kan, turun banget. Terus di 3 minggu yang lalu itu ada terjadi kenaikan yang saunya di 3 minggu yang lalu. Nah, pergerakan saunya itu itu naik banget. Terus sekarang udah mulai turun, udah mulai koreksi ke harga awal lagi. Oke, segitu dulu. Apa nih, Masti baju merah manis banget, udah ada yang punya belum? Bapak Iskandar, udah ada yang punya belum, Masti? Belum ada. Kenapa Masti kok malu-malu nih? Biasanya Masti kalau di ruangan biasanya berisik. Nih, benar Bapak Ibu, kalau di ruangan dia tuh berisik banget, tapi nggak tahu deh kenapa di sini di webinar. Kayaknya ada pacarnya nonton ya? Enggak ya, enggak ada. Bisa join dengan $2.000? Tidak, Bapak, maaf sekali. Saya tinggal di Kupang. Halo Bapak Mas Hakim. Saya di akun demo udah terjaga, apakah nanti pas akun real akan terjaga dengan baik juga? Tentu Ibu Cinta. Karena apa? Karena betul, kalau dari Didimes sendiri kita sih biasanya belajar learning by doing. Jadi belajar sambil praktek. Tapi kalau misal Bapak Ibu belum siap, Bapak Ibu palingan kita arahin ke trading yang namanya trading boleh pakai akun demo dulu. Nanti kalau misalnya akun demonya udah siap, udah bisa analisa sendiri, udah bisa trading sendiri, udah bisa buy sell sendiri, udah punya technical sendiri, udah bisa menjaga money management yang baik, baru boleh langsung switch ke akun real. Karena akun real dan akun demo itu sebenarnya sama, pergerakan marketnya sama aja, cuma bedanya kalau akun demo itu uang monopoli, kalau akun real itu uang beneran gitu. Kuncen Candas Pangeran, halo Masti Ari sama Mas Pur, kapan webidarnya ditunggu nih Masti Ari? Masti kan cewek. Master mungkin. Oh Master ya mungkin ya, maaf. Hebat Masti, sudah cantik, pinter trading. Amin. Semoga bisa bermanfaat. Kalau Masti pakai teknik apa? Tadi sudah saya jelaskan. Biasanya saya pakai teknik CCI, kalau nggak CCI Fibonacci. Idaman yang cantik, pintar trading. Halo Bapak Julius. Bapak Reksa, kalau gabung bukan yang bayang waris sinyal. Nah, kalau gabung sendiri yang waris sinyal bukan kita ya. Karena kita gini, bisa jadi kita juga, tapi kalau misalnya di luar arahan kita, kalau misalnya sih kita emang langsung ya, kalau Pak Ibu bisa gabung dari Didimes langsung diarahkan ke mentor. Biasanya mentornya itu ada Miss Charlie, siapa lagi? Ada Pak Sony, terus ada Pak Widi juga, sama ada Pak Syam. Ada Pak Syam. Jadi kalau misalnya Bapak Ibunya bergabung, itu udah langsung kita arahin ke mentor-mentor yang tadi kita sebutin. Banyak
Wah, ini oh my god. Ini kita baru ngejelasin ini udah 35 pertanyaan ya. Ini excited banget ya pada para pencari cuan. Wow, ini mau nanya Mas Ti Junior, cara kita konsisten dalam trading apa ya, boleh? Konsisten dalam trading. Yang pertama sih psikologi kitanya dulu kan ya. Benar banget. Harus benar-benar disiapin dulu sih, karena kan kalau misalkan main trading tuh harus siap sama nanti lossnya juga, karena kalau trading tuh jangan mikirin profitnya aja, harus mikirin nanti lossnya gimana. Kalau misalkan psikologi kitanya diasah duluan di awal kan, jadi kalau misalkan tiba-tiba loss kita bakal lebih bisa nerimain, gak akan kaget gitu. Terus apa lagi ya, kira-kira konsisten dalam trading. Selain itu biasanya Terus, pakai apa? Kalau misalkan trading itu lotnya dijaga, pakai lot yang ideal aja, jangan yang gede-gede. Jadi mending sedikit tapi konsisten gitu, daripada tiba-tiba dapat profitnya gede terus nanti tiba-tiba aja kan gak enak. Iya, betul sekali ya. Makanya kalau misalnya kita mau trading konsisten, yang pertama money management itu penting sekali Bapak Ibu, karena kalau misalnya money management itu maksud saya adalah ditargetkan per harinya. Kalau misalnya 1% per hari udah cukup, ya udah berhenti aja tradingnya, jangan dilanjutin lagi. Maksudnya trading di hari itu ya. Nah, maksudnya Bapak Ibu mentargetkan satu harinya $100. Oke, untuk next selanjutnya Bapak Ibu melakukan yang namanya lanjut ke step kedua. Bapak Ibu berarti lanjut ke hari berikutnya. Misalnya hari berikutnya naik ke tradingnya 100% lagi, $100 lagi, ya udah cukup. Kalau ada sinyal jangan di follow. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah punya money management yang baik. Jangan ditambah-tambah terus, karena kalau misalnya Bapak Ibu tradingnya di up terus tiba-tiba nanti mengalami yang namanya loss, nanti takutnya nggak kuat psikologisnya, terjadi lagi yang namanya masuk ke psikologis yang berantakan, masuk dengan mood yang jelek, jadi nanti kesana kesininya berantakan, trading makan yang nggak tenang. Karena kalau kita minus, biasanya Bapak Ibu yang sudah sering trading pasti mengalami yang namanya kepikiran gitu. Ya, makasih Coach buat sarannya. Iya Bapak Agustian, terima kasih Bapak Dian. Ini selalu aktif loh, selalu ikut. Iya, selalu ikut. Miss, Master Ari itu beneran ada di Digimax? Kalau beneran ada, minggu depan webinar bareng Master Ari dong, Miss. Oh, siap. Minggu depan saya jadwalin untuk trading bareng Master Ari dari Ibu Siti ya. Oke. Pak Iksan, Miss, kalau metode press action sama ignore level dibahas dong. Oke, Bapak Iksan, jadi gini ya. Untuk metode price action sama ignore level itu ranahnya ke mentor yang lebih pakar dalam mengetahui yang namanya price action, yang namanya istilah ignore level. Itu Bapak Ibu boleh langsung nanti di setiap jam 6:30 malam itu ada memang untuk pembahasan trading seputar yang namanya tadi metode price action sama ignore, sama teknik-teknik yang sangat detail yang Bapak Ibu pengen tahu gitu ya. Kalau Bapak Doni yang namanya dari mana? Yang nama Master Ari ini kebanyak banget ini Master Ari ya? Iya, ada. Nanti ya minggu depan sama Master Ari. Terus kapan dong webinar sama Master Ari? Oke, siap. Siap nanti sama Master Ari. Udah ada yang punya belum? Siapa nih yang ada? Boleh minta WA yang Mas Ti yang baju merah, Cece? Boleh. Boleh. Boleh, tapi nanti bahasa kita aja ya. Oke, ini saya tulis di sini ya. Untuk nomor handphone. Benar, nomor handphonenya berapa? 0895 3755 Oke, ini dari kolom komentar udah saya tulis ya. Jadi banyak ngapain? Maksudnya siapa ini ya? Amatir yang binari, kalau misalnya trading forex itu kita lebih ke terpacu sama
apa sistemnya tuh dua arah. Kalau binary juga binary option ya kalau nggak salah ya. Binary option itu kan punya aplikasinya sendiri ya. Kalau misalnya trading forex itu kita pakai MetaTrader 4. Terus kalau binary itu kayak binomo gitu ya. Nah, kalau kayak gitu-gitu tuh biasanya dia time frame-nya ya, terlihat dari time frame-nya, tradingnya dilihat dari time frame-nya tuh biasanya ada M1, M2 gitu. Di Forex juga ada M1, M2, tapi M5 gitu, tapi kita tidak menyarankan untuk melihat market dari time frame segitu. Itu. Berarti harus memandang dulu wajah Kak Junior sudah OP ya biar moodnya bagus. Enggak gitu juga Bapak Julius. Kalau misalnya tradingnya mau ini apa? Kalau mau tradingnya santai gitu ya, moodnya bagus, ya sesuai dengan keadaan. Kalau trading itu jangan pernah sampai ngerasa capek, ada masalah atau apa, mending jangan trading dulu. Kalau misalnya moodnya lagi bagus, lagi happy, lagi pede buat open posisi itu baru boleh trading gitu sih. Ibu Desi, mantap di Dimax sekali, Ibu Susi, alamatnya di mana? Kalau untuk alamat di Dimax ada di Jalan Garuda nomor 88 Andial di Bandung ya. Ya, Kecamatan Andial. Jadi Ibu kalau misalnya mau langsung ke di Dimax itu boleh, itu kita langsung bertemu sama kita gitu. Tadi Ibu Ina, jadi jadi Mas T Junior ini biasanya menggunakan teknik trendline. Jadi biasanya trendline itu adalah melihat dari candle-candlenya. Ada biasa kan sini banyak candle ya, jenis candle, ada candle doji, candle berhimpitan, itu banyak sekali jenis candlenya. Nah, kalau misalnya Mas T Junior ini biasanya melihat dari trendline gitu. Nah ya, segitu aja kali ya. Emang kita sih nggak terlalu lama ya, soalnya kita untuk hari ini karena nanti ada sesi webinar bareng mentor dari Dimax. Kalau kita itu memang pembahasan secara umum aja. Kalau memang secara rinci itu langsung langsung sama mentor gitu ya. Ini Pak Yana ini pas saya lihat komentar langsung mengalihkan saya gitu. Langsung telepon. Pak Yana, halo, Mbak Clara kayak orangnya egois ya. Cantik, lucu, imut, gemesin, semuanya ada di Mbak Clara. Iya. Bisa aja Bapak. Ya Bapak main ke Bandung biar Bapak bisa ketemu sama saya. Bisa trading bareng gitu. Pasti teknik yang cocok buat pemula itu kira-kira teknik apa ya? Kalau masalah teknik itu kembali lagi ya, teknik itu sangat banyak sekali. Kalau untuk masuk pemula itu Bapak Ibu tekniknya nggak usah ribet-ribet, teknik CCI udah paling oke. Terus teknik trendline, pergerakan yang tadi kita bisa lihat di H1, H4 sama D1. Terus kalau misalnya apalagi ya, teknik pemula itu aja sih kalau misalnya dari saya pribadi. Terus nanti kalau untuk stokastik hampir sama dengan CCI. Terus kalau misalnya Bapak Ibu mau trade teknik Vivo dan yang lain-lainnya seperti oskalator atau yang lain-lainnya itu boleh, atau MA3 ya, 3MA yang expert yang bareng sama Miss Stanley itu bisa langsung berkonsultasi dengan Miss Stanley. Kalau untuk pemula tadi CCI bisa, stokastik bisa, moving average juga bisa, tapi tidak disarankan dulu, lebih baik Bapak Ibu menggunakan yang namanya CCI dulu atau nggak trendline. Dari Siti, Pak Yana jangan ke Bandung, mesti nyasar. Oh yang viral. Oh iya. Kenapa? Yang itu yang kata. Oh iya benar. Oh pasti lebih paham ya. Iya saya baru bikin Indonesia gempar gara-gara ulah saya. Oh Bapak Yana, halo Bapak Yana. Aduh ya ampun. Oke, ini pasti perbedaan time frame H1, H4 apa yang ini ada yang Bapak Adam ya, H1. Kalau H1 itu adalah, kita lihat ya, kalau time frame H1 itu kita lihat pergantian candle-nya tuh per 1 jam sekali. Tapi kalau di H4 itu pergantian candle-nya di 4 jam sekali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibunya trading, mau tradingnya nanti selesai kerja berarti pakai time frame H4. Kalau misalnya Bapak Ibunya bisa di per 1 jam sekali, Bapak Ibunya boleh pakai time frame
H1. Jadi kalau misalnya Bapak Ibunya mau trading di H1 boleh, di H4 boleh. Tapi kalau Bapak Ibunya sibuk yang tadi saya bilang, Bapak Ibunya langsung aja pakai time frame yang H4 untuk menganalisa gitu. Tapi kalau dari Didimax biasanya kita pakai H1 sih. Gitu sih. Dari Reksa kira-kira kalau saya gabung sehari bisa berapa? Kalau kami sih dari Didimax memberikan 1% dari modal. Misalnya balance-nya Bapak Ibu punya $10.000, berarti 1%-nya sekitar 1 juta gitu. Kita mentargetkan 1% dari itu. Dari sisi minimal depo di Didimax berapa? Untuk minimal deponya itu $10.000 dengan fixed rate per dolarnya itu kan 10.000 jadi 1 juta rupiah. Iya, betul sekali. Oke Bapak Ibu, jadi kalau misalnya tadi udah dikasih tahu sama Mas Di Junior ya, kalau minimal depositnya adalah sebesar $10.000. Nah itu udah langsung bisa edukasi setiap hari sama kita, signal selalu ada, dan kita selalu memberikan layanan 24 jam untuk Bapak Ibu yang nggak tidur ya. Kalau misalnya nggak tidur kita bakal layani terus untuk masalah trading ini gitu. Oke ya, udah segitu aja. Kalau lebih dari $10.000 bisa banget. Kalau lebih dari $10.000 bisa banget. Kan minimalnya 10.000. Kalau lebih pun ya kita pasti menerima. Bapak ya, Mbak saya mau depo cuma mau pinjam dulu dari aku laku bisa kan? Kalau misalnya tidak memberatkan Bapak untuk pinjol gitu ya, silakan untuk tidak memberatkan diri sendiri. Tapi untuk trading adalah trading yang aman, nyantai dan santai. Bapak Ibu tidak memberatkan diri sendiri. Karena kalau misalnya Bapak Ibu harus bersusah payah tradingnya, menyusahkan diri sendiri, itu nanti tradingnya bakal jadi kacau banget. Karena apa? Karena trading ini dibutuhkan psikologis yang baik, Bapak Ibu. Tidak ada beban, tidak ada tidak ada masalah gitu ya. Karena kalau misalnya kayak gitu bakal ngaruh lagi ke impact-nya ke diri kita. Jadi nanti kalau dapat profit gak tenang, malah bayar cicilan dulu. Gitu. Jadi opit tapi Bapak Ibunya malah nanti profitnya nggak kerasa. Nggak kerasa, harus bayar aku laku, cicilan aku laku gitu. Tapi kalau dari kami sih tidak masalah, cuma kalau misalnya itu memberatkan Bapak Ibu, tidak disarankan ya Bapak Ibu gitu. Oke, segitu aja sih ya dari kita ya. Udah setengah jam kita. Iya. Oke Bapak Ibu, so segini aja dulu dari kita. Semoga apa yang kita sampaikan, Bapak Ibu kalau misalnya mau tradingnya lebih pakar lagi, mau bisa lebih ahli lagi, Bapak Ibu jangan lupa datang langsung ke Didimax, karena jangan lupa juga bawa laptop pribadi ya, karena kita selalu ada di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 10 itu udah mulai edukasi sampai jam 5 sore. Oke, segitu aja dari saya Clara, serta rekan saya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua di sana. Kalau ada mau tanya-tanya apapun, itu kita udah share di kolom komentar, jadi boleh langsung chat aja. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan atau pertanyaan yang belum terjawab. Ya Bapak Ibu, sekian dulu dari kami. Terima kasih dan selamat siang.